محمد صلى الله عليه وسلم أهل بيت الكرام والصحابة والخلفاء والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين جميع أولياء الشهداء والصالحين جميع علماء العاملين الفقهاء محدثين ومفسرين والسادة الصوفية المحققين والأولياء أجمعين خصوصا أرواح سيدنا حسن البصري وجدي بعض الشيخ القادر الجيلاني الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني الشيخ محمد رشا بن عبد الكريم البنجري الشيخ مشمع بن هادي اسماعيل البنجري شيخنا عبد الشيخ محمد زين بن عبد الغني مصنف هذا الكتاب أنا الله الشيخ برحمة المغفرة يولي درجات في الجنة ينفعنا بأسراره وأنواره وعلوم خصوصيته وكرامته في الدين الدنيا والآخرة وبنية أن الله يرزقنا وأهل أجمعين توبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة حسن الخاتمة عند الموت في خير في العافية وبنية أن الله يرزقنا وأهل أجمعين توبة المغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة حسن الخاتمة في خير في العافية وعلى هذه النيات وأنصر وصيل حضرة النبي وأهل بيته الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. بسم الله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala
Di malam hari ini kita sama-sama diberinya taufik dan hidayah, kesehatan dan keafiatan, sehingga kita kembali dapat menunaikan kewajiban. Tadinya sudah melaksanakan kewajiban salat maghrib berjamaah, sekarang kita menunaikan kewajiban menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala dengan kasih sayangnya selalu menguatkan iman dan takwa kita, mengampuni dosa kita zahir dan batin, mengisi jiwa dan hati kita dengan keikhlasan, kesabaran dan kesyukuran. Mudah-mudahan kita semua qabul hajat dan doa, panjang umur, sehat afiat dalam taat ibadah, diluaskan rizki yang halal dan barakah, akhirnya husnul khatimah, masuk surga tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat, kerabat dan umatnya dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Qala Allah taala fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Allah Ta'ala berfirman, ingatlah oleh kalian akan daku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Washkuruni, dan bersyukurlah kalian kepada aku, wa la takfurun, jangan sampai kufur nikmat, atau jangan sampai kafir atau bahkan murtad. Nah, ini ayat menjelaskan kepada kita bahwa kita selalu disuruh untuk ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Washkuruni, dan bersyukur kepadaku. Nah, pas ini babnya adalah bab puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jadi sampai kita disuruh ingat dan syukur kepada Allah? Karena hanya dengan dua jalan itulah, ya kan, hidup dunia kita ini akan bahagia dan tenang, tentram, senang. Ya kan? Zikir dan syukur. Kayak apa supaya zikir? Kada lain, ya kan? Untuk selalu mengisi ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dalam beribadah. Jadi ingat kepada Allah Ta'ala itu diriyadhahkan, dilatih dalam ibadah, terutama sembahyang, sholat. Makanya Allah Ta'ala menyuruh, wa aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku, untuk zikir kepadaku. Nah, latihannya di situ, di sembahyang itu. Kalau sudah dalam sholat ini lupa, maginya di luar sholat, ya kan? Nah, jadi nangka itu. Maka awalilah zikir itu, ingat itu dalam sholat. Maka dengan berkat latihan setiap hari 5 kali, maka berbuah hasil hati kita akan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadilah melalui ayat ini, wa aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Berarti tujuan kita disuruh sembahyang itu adalah zikir, adalah ingat. Berarti yang atau siapa yang sholatnya belum menghasilkan ingat, berarti tujuan sholatnya belum tercapai. Nah, ini sama-sama kita lah, ulul pribadi jiwana, menjadi introspeksi diri kita semuaan, ya kan? Apakah sembahyang kita itu sudah membuahkan ingat atau belum?
Jakanya istilah orang makan tujuannya supaya kenyang, ya Allah, supaya kenyang. Jadi ketika makan dapat hasil kenyang, berarti tujuan makan tercapai. Nah, tercapai berarti awang kada kenyang-kenyang, nah itu penyakit berarti. Bisa bercacingan enggak? Atau begampil lawan hantu. Hantunya nongol jadi kan mau kenyang. Ini sama-sama kita lah. Ayo dalam sholat zikir kita. Kayak apa? Guru caranya supaya sholat itu membuahkan zikir. Kada lain adalah kita harus memahami makna gerakan dan bacaan dalam sholat. Memahami, paham apa tujuan kita disuruh ini itu tenang. Maka itu akan membuahkan hasil zikir. Ayo kita sedikit misalnya inilah dalam sholat, rukun sholat kita disuruh berdiri pada awalnya bagi yang mampu, ya kan? Sembahyang kita berdiri kalau dulu. Nah, bagi yang mampu kita disuruh berdiri. Nah, kita disuruh berdiri itu tujuannya yaitu untuk memuliakan, menghormati Allah Subhanahu wa taala. Kita berdiri itu untuk menghormati Allah tuh. Nang kaya pian ditunjuk penjaga tamu di pengantin. Ya Allah, diberi baju sudah. Kira-kira tuh pian jaga tamu itu berduduk penjara atau berdiri kan? Kenapa jadi berdiri? Menghormati. Nah, jadi berdiri itu simbol daripada penghormatan. Nah, kini kan ihsan kita sembahyang. Nah, berdiri kita tuh di hati kita dimasukkan nih aku ini menghormati Allah, nah aku berdiri. Nah, itu sudah zikir kan? Ya Allah, hati kita nang aku menghormati Allah itu zikir sudah. Belum bertakbir lagi sudah menghasilkan zikir. Dan sudah, lalu kita mengangkat takbir, Allahu Akbar. Nah, di situ niat ya Allah. Nah, takbir itu ulang hikmahnya, tujuannya simbol daripada penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku berserah diri kepada Allah. Allahu Akbar. Nah, simbol menyerahkan diri. Ya Allah. Yang kayak polisi menangkap maling, apabila sudah nyata pelempet, diangkat senjata, ujar polisi apa? Angkat tangannya. Malingnya mau angkat tangan, tanda nama menyerah berarti. Nah, jadi simbol angkat tangan itu simbol penyerahan. Jadi ketika kita angkat tangan itu, ini aku menyerah kepada Allah. Nah, aku menyerah lawan Allah Taala. Nah, tapi di situ kan disertai dengan niat, disertai niat. Nah, dua saudara, berdiri itu simbol daripada penghormatan, mengangkat tangan simbol daripada penyerahan diri. Nah, maka mengangkat tangan dalam sembahyang itu 4 kali. Ya Allah, ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, yang di situ niat. Hendak ruku, Allahu Akbar. Nah, sunat tuh nyerah diri pula. Sami Allahu liman hamidah. 3 sudah. Yang keempat naik rakaat ketiga. Dari tahiyat awal lalu naik rakaat 3, sunat angkat tangan Allahu Akbar. Nah, 4 kali itu aja kesunatan. Jangan ditambahi. Kalau kamu kan setiap rakaat angkat tangan terus. Nah, kan ada kesunatan. Rakaat kedua kan ada kesunatan. Rakaat keempat kan ada juga. Yang ada hanya di rakaat ketiga. Lalu rakaat pertama itu kan sudah takbiratul ihram. Ya Allah. Nah, jadi ngatakan sembahyang ya kan, jangan angkat tangan terus. Hanya 4 aja. Tempat mengangkat tangan ketika dalam sholat tadi. Dan jadilah itu hakikat atau itu tujuan daripada mengangkat tangan, tanda penyerahan diri kepada Allah. Yang ketiga adalah niat.
Niat itu diantara hikmahnya adalah perasaan bahwa kita kawa sembahyang ini atas kehendak dan kekuasaan Allah Ta'ala, kudrat iradat dari Allah. Karena niat itu anaknya di hati. Ya Allah, hati itu letaknya iradat, maka hendak. Karena kita sudah di niat itu langsung sembahyang, berarti otomatis iradat dan kudratnya bersatu di situ. Di situ kehendaknya dan di situ kuasa menggawinya. Kan jadi kita kawat tuh berniat, aku sholat fardu isya karena Allah Ta'ala bar. Allah, aku sholat fardu subuh ikut imam karena Allah Ta'ala bar. Nah sudah kawat situ. Nah disitulah letak iradat dan kudrat sekaligus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya secara batinnya aku kawa sembahyang atas kehendak dan kemampuan atau dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku kawa sembahyang ini nyapian gawian kita ini atas dasar iradat semuaan, biar atas dasar niat semuaan. Ya Allah, pian tadi maghrib berniat hendak ke majelis ini tuh kan ada niat tuh, lalu kau menggawi, lalu sampai ke sini tuh gara-gara niat juga. Mbak tuntung hendak berikan gelap, hendak tuh niat garanya, lalu kau menggawi, kudrat garanya. Jadi atas dasar niat semuaan. Yang niat itu ternyata sumbernya dari Allah. Ya orang soleh biar melihat di jalan raya itu lalu lalang orang dengan kahulu ke hilir tulak bulik. Mak jasidin inilah ini semuaan orang yang lalu-lalang itu asal gara-gara niatnya jasidin. Ya Allah, semuaan ini atas dasar niat. Ya Allah, ada hendak banjir, hendak berabai, ada hendak macam-macam itu niat lah. Lalu kau menggawi, disitulah iradat dan kudratnya Allah. Nyata di situ biar, ya kan? Nyata atas kehendak dan kekuasaan Allah. Itu niat kan? Nah, jadi hikmahnya dalam niat kita sembahyang itu nyatalah kita kawa sembahyang atas dasar iradat dan kudratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mun kita kita ini hamba la haula wala quwata. Kada bisa dari upaya kita Kada bisa dari upaya. Syukur benerlah kita diiradati dan dikudrati dalam ibadah. Nah itu tahapan-tahapan tuh kan, supaya kawan tadi sembahyang itu menghasilkan ingat dari situ. Karena setelah sembahyang bagaimana jangan lupa lawan Allah dengan syariatnya yang disuruh kita gawi, yang dilarang kita jauhi. Itu zikir juga ngarannya, zikir syariat ngarannya, ya kan? Nah jadi ini suruhan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang-orang solehin itu mereka membiasakan zikir tadi dalam sholat dan di luar sholat, dalam ibadah dan di luar ibadah. Makanya tradisi-tradisi mereka itu kada lepas daripada zikir semuaan. Setelah bermajelis taklim, kita lihat di tarim hadiran waktu ya kan, contohnya Habib Umar itu kalau majelis taklim itu zikir sudah, ya Allah, membicarakan syariat. Imbah itu ya kan menjamu tamu ulang beri makan. Imbah itu hanya bernasyid ulang. Bernasyid itu Qasidah itu Jadilah kita ini perlu juga ya qasidah itu. Ya Allah, karena jiwa kita ini ada unsur seninya.
Ya Allah, manusia ini padahal ada unsur seninya. Bagi yang bisa menaikkan seni, maka seseorang itu ceria gitu nah. Ceria. Ya kan, senang aja, happy aja gitu nah. Karena seninya tersalur. Bagi yang kada bisa tersalurkan seninya, yaitu monoton orang lu. Ya Allah, monoton bisa penyelikan apalagi bisa fokus itu aja gitu nah. Monoton orang tuh kada apa ya lah, kada ceria orangnya. Karena seninya kada tersalurkan. Padahal jiwa kita ini ada jiwa seninya. Makanya ada kata-kata orang sufi itu, man lam taghanna laisa minna. No, ini kata sufi malah, man lam taghanna laisa minna. Siapa yang kada katuju berqasidah, ya kan? Laisa minna, kada termasuk golongan kami sini. Artinya kami ini katuju qasidah. Makanya coba lihat orang-orang saleh itu, munsip yang mana, tukang syair mana, pasti syair ya. Itu ada lain nih menghidupkan rohani itu, dihidupkan. Nah, kita agama nangka itu orang bagian umum itu ya menyanyi, ini lain lah. Qasidah lawan nyanyi itu lain. Kalau qasidah tujuannya pujian kepada Allah, kepada Rasulullah, wali-waliullah, dan semuanya itu adalah agama. Orang bagian umum itu ya bisa pelampiasan nafsu. Makanya lain malam tabarna laisa minna. Nah itu kata-kata orang sufi itu kayaknya, ya kan? Nah, jadi bagus ya kan? Qasidah kita ya kan? Ayo qasidah melalui itu kan? Ayo bang, qasidah kita melalui sedikit nih lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada isi kami pemimpin kecuali Allah. Tidak ada kami isi penolong masih Allah kecuali Allah. Kullama nadaita yahu, manakala kami memanggil dia, ya kan? Yahu, manakala kita memanggil Allah, qala ya abdi ana Allah, hambaku ini aku. Ayo silakan, ud'uni astajib lakum, silakan berdoa meminta, ini aku akan mengabulkan daripada permintaan kamu. Luar biasa Allah Ta'ala itu. In jabartum kasra qalbi antum ahlul zima aw hajatum ya habaib fa'ala dunya salam. In jabartum kasra qalbi, jika engkau mengobati hatiku, antum ahluz zimam, engkau memang orang yang paling, ya kan, menguasai waktu, menguasai masa, menguasai kemuliaan. Nah, ini pujian kepada Allah.
Au hajartum ya habibi, tapi jika engkau berpaling dariku wahai kekasihku, fa'ala dunya salam, dah aku hendak hidup lagi, ya kan, salam, sudah selamat tinggal dunia. Hendak lagi awal sampai dibenci oleh Allah dan Rasulullah. Kan maka itu orang terikat semuaan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat akmal dayani kulli arbabil gharam kullama yashaqna bina kullama yashaqna bina fi amanin wassalam Allah. Rawi benar lah. Qalat akmal dayani, berkata rembulan malam gelap gulita, kulli arbabil gharam, katakan kepada mereka orang yang diliputi dengan cinta, ya kan, kullama yakshaq nabina, setiap orang yang merindukan nabi, ya kan, fi amanin wa salam, pasti dalam keamanan dan kebahagiaan. Nah, ya kan, kullama yakshaq wa hamimi wadatani kaddiham baina sam'i wa fuadi baina sam'i wa fuadi barzahun yabghiyan. Artinya wahabibi wajdatahu, wahai kekasihku, ya kan, kedua pipinya wardatani kaddiham, seperti mawar yang harum. Baina sam'i wa fuadi, antara pendengaran dan jiwaku, barzahun la yabghiyan, tidak ada batasnya untuk mencintainya. Arsalallahu ilaina bil karamatil izam untuk zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksud ulun bagus saja, ya kan, sorangan itu ada syair. Nah, ini membangkitkan giroh itu, memberikan semangat kita, ya kan, supaya kita ini kada jenuh
karena jenuh. Biasanya kalau menonton tuh jenuh kita, kayak ini jenuh. Nah, makanya ada seninya melalui qasidah itu. Nah, jadi bagus ya. Nah, makanya salafus saleh, orang-orang salihin itu pasti nanti bangun mereka sampai menyiapin ya Allah. Apalagi acara pengantenan nikahan, pasti itu menyiapin kan, pakai gerak tuh. Nah, ya Allah, jadi luar biasa. Nah, itulah ya kan, adat atau jadikan ibadat bagi orang-orang salihin. Nah, jadi ini ayat pertama, kita disuruh untuk ingat kepada Allah dan syukur kepadanya. Nah, sudah. Kita lanjutkan ayat yang kedua. Allah Ta'ala, Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, pasti akan kutambah nikmat tersebut kepada kalian. Jadi Allah Ta'ala memancing lawan kita. Inilah, mau bersyukurkah kadangkah? Mau bersyukur kutambahnya Tuhan. Ini Allah Ta'ala ini penyugihnya, pemurah pulang, kada pemalas. Dipintai ketujuh benar. Ya Allah, banyak dipintai itu ketujuh. Jadi jangan bingung kenapa aja Allah Ta'ala diberi terus, ya kan? Apakah kada rugi sih dia? Kada habiskah? Bukan dah. Karena nikmat dunia ini lah yang diturunkan Allah Ta'ala ke dunia ini bagaikan titik air yang ada di jarum. Yang jarum itu dicelupkan dalam air laut. Saitu aja bagian di dunia ini nah. Walah jarum ambil, celupakan ke laut, angkat, ada kalau bajunya sih kan. Nah ada banyak ini lah, nang nikmat di dunia ini itu aja. Di sisi Allah kira-kira berkurang lah kan ada berkurang ya, itu aja. Kan luar biasa malah. Ini makanya Allah Ta'ala ketujuan dimintai sini kesugihan. Mintai aja. Cuma pulang karena kabulnya itu menggiring manfaat kita. Namun Allah Ta'ala ini bagus kan disugihakan kadang. Sini tahu bahwa kesugihakan nih pada tahu di masjid lagi nih aja. Ada saking sugih kamu biasa-biasa aja supaya ingat nama majelis, ingat nama masjid, ingat nama musalla. Ya Allah, ada dasar nyaman juga apa ada di jenah. Ya kan, ya pian masalah dunia itu sebanding aja lawan waktu kita. Nah, ya Allah, coba pian pikirkan orang bisa hidup miliaran tuh, menurut pian santai kan? Kemudian Tuhannya tuh uyuh kan kira-kira? Uyuh juga. Sangat uyuh ya Allah. Nah orang bisa hidup miliaran kan waktunya habis segitu aja dia. Ya Allah, isi perusahaan macam-macam memikirkan kayak apa nih usaha apa di sini, kayak apa nih di sana. Anda sebandingnya ya Allah, sehingga waktu Tuhan habis segitu aja. Agak nominal di 0,000 aja kan. Padahal tadi kan semalam harapan itu sebanyak-banyaknya meninggal diwaris. Dan jadi ya Allah sebanding jatah mungkin hendak sugih nangka itu siaplah waktu terporsir untuk itu. Ya Allah. Dan jadi seada jadi aja yang paling nyaman tuh dia salamnya cukup aja. Asal cukup aja. Anak umrah cukup. Anak tukar mobil cukup aja. Sugih gitu maksudnya tuh kan berlebihan juga dah, yang habis-habisan juga. Cuma tak boleh ulang duitnya. Kenapa tak boleh? Nah, duitnya disahadati ya. Nah, ini ulang dari guru juga lah. Jadi bagus duit itu disahadati ya. Sahadat itu bisa atau pisah? Sahadat itu kan terpisah ya. Apabila ada syahadat yang pertama, pasti bergandengan dengan syahadat kedua. Di mana ada asyhadu an la ilaha illallah, pasti sambungannya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, duit itu disahadati ya.
Tapi ini ilmu kampung aja lah, ini ilmu kampung ada di hadis. Cuma ya kan artinya ilmu dari syahadat kadang terpisah. Nah itu adalah jadi pian belanja, apalagi belanja yang nominalnya banyak puluhan juta, ratusan, nah, duit itu syahadat itu loh. Duit itu kita anggap asyhadu an la ilaha illallah diriku nih wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya kan. Duit yang terlawas dari jalan balik pulang, nah ini biar tuyul lah kan. Karena dari situ sini bang, bulik artinya kayak ada tuh syariat usahanya ada bulik itu dia. Gampang dikarenanya ya sudah disahadati, jadi kedatangan moralih tabuliknya kan duit tadi seakan-akan saat pertama kita saat kedua tarik dengan salawat Allahumma shalli ala Muhammad, salawatan ke diri kita, tabulik duitnya kita mbak dua syahadat ya kan ada nggak itu ya. Jadi antara ilmu sugih kan. Wah dulu dia hanya bagi tadi kan 100 juta aja kertas ada. Nah, ada bang ini hanya syariat usaha, karena jadi usaha mudah kan Allah Taala juga bang. Allah juga semua itu Allah ya Allah. Cuma itu diantara cara, caranya cara macam-macam ya orang. Yang Allah usahanya deh. Nanti katakan dia adalah duit itu bagus dia sehadati. Mah ini biar duit nih loh, iya nyala. Aduh mah ini ada duit urusan lancar. Duit nih biar makanya raja. Nah, jadi bagus jadi duit itu, makanya di antara orang duit itu dimuliakan, bukan dituhanakan lah, dimuliakan. Ada yang sampai duit digosok, ya Allah. Ada yang sampai di minyak harumi supaya mengariau kekawanannya aja. Pemikat lah. Maka di antara orang memuliakan duit itu apabila ada duit tergugur diambil dia ke atas. Ya, itu kadangnya menuhankan, hanya menghormatinya. Kita harus bisa bedakan lah antara menuhankan lawan manuk, kita paham gitu. Memuliakan ya. Ini kan duit ini kan apa ya, transaksi yang diakui, jangan disepelekan. Untuk ada tergugur Anda ke atas ya Allah, Anda ke atas ajak recehan adalah jangan disepelekan. Untuk kurang 100 rupiah aja kan sampai semiliar sahabatnya ya Allah. Kurang 100 rupiah aja kan sampai semiliar. Kan itu diantara adalah menghormati, jangan menuhanakan kada. Tahu aja kita sudah masalah itu. Nah jadi bagus dong kita ya kan ilmu tanah sahadati biar insyaallah dah tabulik pulangnya. Nah ini tadilah disuruh untuk bersyukur, pasti akan ditambah oleh Allah Ta'ala. Nah sampai situ gitulah, panjang lagi masalah syukur nih. Ada penjelasannya. Mudah-mudahan kita semua satu keluargaan diberi taufik hidayah istiqomah oleh Allah Ta'ala, dikuatkan iman dan takwa, kabul hajat dan doa, diluaskan rezeki yang halal dan barakah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala safu salih wa ila hadratin nabi al-fatihah. Ya Allah ya nasta'in. Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la illallah, la ilaha 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 illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah, la
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أوصل واهدي وبلغ تقبل وما قرأناه وما عملنا من أنواع الخيرات في هذا المجلس بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك وحولك وقوتك وقدرتك هدية واصلة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة نقدم ثواب ذلك نودي حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين ولكل الصحابة والقرابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين جميع الأولياء والشهداء والصالحين جميع علماء العاملين والفقهاء محدثين القرآن والسنة وسنة الصوفية المحققين والأولياء الكونيين أجمعين وثوابا مثل ثواب ذلك مع مزبرك إلى سنائك إلى روحي مشايخنا خصوصا الشيخ محمد زين بن عبد الغني وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا وقرباتنا أجمعين وإلى روح حجة أمينة بنت عبد الله روح حجة مستوية بنت جعفر وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح من لا زائر ولا ذكر له أوصل اللهم ثوابك منا إليهم يا أرحم الراحمين اللهم اجعلها بداء له من النار حجابا له من النار شرعا له من النار وعتقا له من النار ونجاة له من النار يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم ومنازلهم اللهم ابصرهم في قبورهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة النيران يا أرحم الراحمين اللهم يا الله يا رحمن الرحيم اجعلنا وأهل بيتنا وذريتنا والمسلمين من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين ومن الأولياء المتقين ومن الأغنياء الشاكرين ومن السعداء المقبولين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Nah, diundang semuanya laki yang binian tanggal 1 malam Kamis maulid pengajian rutin di rumah ulun sekaligus mahaul abah guru sekumpul ya di rumah ya kan pengajian rutin. Sedangkan haul kita mahaul guru di masjid ini kena tanggal 10 Januarian. Nah, setelah disekumpul ya Allah jadi malam Sabtu akan datangnya adalah jadi nang dihadap ini di rumah ulun dulu tanggal 1 malam Kamis. Nah, insyaallah mudahan kabul hajat semua. Amin ya rabbal alamin. Beredaan minta halal minta ridha. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim.